Cara berinteraksi dengan Artificial Intelligence (AI) dan digital marketing. Di beberapa tahun terakhir ini, kita banyak mendengar istilah Artificial Intelligence atau sering disingkat AI. Tapi apakah Anda tahu? Apakan AI itu? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana caranya kita berinteraksi dengan AI? Bagaimana AI dalam dunia digital marketing? Dan lain sebagainya. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Sebelum kita lebih jauh, mari kita simak sejarah AI. Sejarah AI. Sejarah Artificial Intelligence atau AI dimulai oleh para filsuf klasik yang berusaha menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis. Karya ini semakin mendekati kenyataan dalam penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940-an. Sebuah mesin yang didasarkan pada esensi abstrak penalaran matematika. Perangkat ini dan ide-ide di baliknya menginspirasi segelintir ilmuwan untuk mulai serius membahas kemungkinan membangun otak elektronik. Istilah Artificial Intelligence atau AI pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Sejak saat itu, pengembangan AI terus berkembang seiring dengan penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya. Definisi AI. Artificial Intelligence atau dalam bahasa Indonesia, berarti kecerdasan buatan adalah rekayasa teknologi yang memungkinkan sistem komputer dan perangkat lunak untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Terdapat beberapa jenis AI yang dapat kita kenali, yaitu: pertama adalah Artificial Narrow Intelligence, fokus pada tugas tertentu dan memiliki kemampuan terbatas. Contohnya, chatbot customer service yang merespons pertanyaan pelanggan dengan cepat dan akurat. Yang kedua, Artificial General Intelligence, mampu mengeksekusi berbagai tugas kompleks, meniru kecerdasan manusia, dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda-beda. Contohnya, analisis data yang rumit dan pengambilan keputusan strategis. Jenis AI yang ketiga, Theory of Mind, mampu memahami dan meramalkan perasaan, niat, dan pikiran orang lain. Dalam dunia digital marketing, kemampuan ini berharga untuk meningkatkan interaksi antara AI dan manusia. Seperti AI dapat memahami dan mengantisipasi preferensi manusia, memberikan rekomendasi yang sesuai. Contohnya, pada situs e-commerce atau toko online, secara otomatis, AI menampilkan produk-produk yang sesuai preferensi masing-masing pengunjung pada halaman beranda, home. Jenis AI yang terakhir adalah Artificial Superintelligence, tingkatan kecerdasan buatan yang jauh melebihi kemampuan manusia. Contohnya, Super AI memungkinkan kendaraan otonom berjalan sendiri dan tertib lalu lintas. Cara kerja AI. Cara kerja AI melibatkan beberapa tahap yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Secara singkat, cara kerja AI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data. AI memerlukan data sebagai referensi agar dapat mengenali pola. AI mempelajari data berjumlah besar yang menjadi sumber pengetahuan dan bahan latihan. Latihan dalam AI adalah mencari pola dari data yang dikumpulkan, sehingga bila menemukan tugas yang sama, maka AI akan mengerjakan tugasnya sesuai saat latihan. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai informasi, seperti teks, gambar, dan angka. Cara kerja AI yang kedua, algoritma dan analisis data. Algoritma adalah serangkaian aturan yang diikuti oleh komputer untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. AI menganalisis data untuk mencari korelasi dan pola antar data. Dengan memahami pola ini, AI dapat membuat prediksi atau mengambil keputusan tindakan. Cara kerja AI yang ketiga, penerapan model. AI menggunakan model yang telah dilatih dengan data tersebut. Model ini dapat berupa algoritma, jaringan saraf tiruan, atau sistem lain yang memproses input dan menghasilkan output. Cara kerja AI yang keempat, prediksi dan keputusan. Berdasarkan input yang diberikan, AI menghasilkan prediksi atau mengambil keputusan. Contohnya, dalam pengenalan wajah, AI dapat memprediksi identitas seseorang berdasarkan fitur wajah yang dikenali. Cara kerja AI yang kelima, iterasi dan pembelajaran. AI terus memperbarui modelnya dengan membandingkan hasil prediksi dengan data aktual.
Dengan demikian, AI belajar dari kesalahan dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Jadi, AI bekerja dengan menggabungkan data pelatihan, analisis, dan model untuk menghasilkan prediksi dan keputusan yang cerdas. Interaksi dengan AI. Tentunya sebagai masyarakat umum kebanyakan, masih belum mengetahui cara berinteraksi dengan AI dalam membantu kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita lihat aplikasi apa saja yang sudah menggunakan AI dan dapat digunakan untuk masyarakat umum dan cara berinteraksinya. Pada saat ini terdapat beberapa situs web yang menyediakan layanan aplikasi Artificial Intelligence atau AI yang dapat diakses masyarakat umum untuk membantu kegiatan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh dari beberapa situs web atau aplikasi yang menyediakan layanan aplikasi AI. Aplikasi yang pertama, ChatGPT. ChatGPT adalah chatbot yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem AI dalam berbagai tujuan, termasuk percakapan yang menarik, mendapatkan wawasan, mengotomatisasi tugas, dan lain-lain. Karena ChatGPT adalah aplikasi chatbot, maka pengguna yang berinteraksi dengan ChatGPT atau AI melalui chat atau pesan teks atau perintah yang ditujukan untuk berinteraksi dengan aplikasi chatbot disebut prompt. Aplikasi dengan layanan aplikasi AI selanjutnya, CapCut. CapCut adalah aplikasi pengeditan video yang memungkinkan pengguna untuk mengedit video dengan berbagai fitur dan kemudahan. Dalam aplikasi CapCut terdapat fitur-fitur membuat video dari nol dengan berbagai alat pengeditan, mengatur ukuran video, menambahkan animasi, menghapus latar belakang, menambahkan dan mengatur audio pada video, menambahkan teks ke video, menggunakan efek kreatif pada video, menyesuaikan kecerahan, kontras, dan efek lainnya pada video. CapCut memudahkan pengguna dalam menghasilkan konten video yang menarik dan kreatif. CapCut tidak menggunakan prompt untuk membuat atau mengedit video. Aplikasi dengan layanan aplikasi AI selanjutnya, Leonardo AI. Leonardo AI adalah aplikasi yang dapat menghasilkan gambar sesuai dengan deskripsi yang kita masukkan. Aplikasi ini unggul dalam menghasilkan gambar yang realistis dan beragam, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Dalam menghasilkan gambar yang sesuai dengan kriteria pengunjung, pengunjung harus dapat mendeskripsikan atau menjelaskan secara detail gambar apa yang ingin dihasilkan dari aplikasi Leonardo AI. Deskripsi atau teks atau perintah yang menjelaskan gambar yang ingin dibuat disebut juga prompt. Aplikasi dengan layanan aplikasi AI selanjutnya, Lovo AI. Lovo AI adalah platform penghasil suara berbasis AI yang menawarkan lebih dari 500 suara AI dalam 100 bahasa. Untuk menghasilkan suara sesuai dengan tulisan yang sudah kita siapkan, pengguna hanya memasukkan tulisan atau teks dalam formulir yang telah Lovo AI sediakan, klik submit. Selanjutnya, Lovo AI akan merubah teks menjadi suara. Pemanfaatan AI dalam dunia digital marketing. Artificial Intelligence atau AI dapat dimanfaatkan dalam membantu kegiatan berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, bidang usaha, bidang kesehatan hingga bidang keamanan dan lain-lain. Salah satu bidang yang dapat memanfaatkan AI, yaitu digital marketing. Penggunaan AI dalam pemasaran digital memiliki peran yang signifikan dan dapat membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas strategi pemasaran. Berikut adalah beberapa contoh implementasi AI dalam dunia digital marketing. Contoh yang pertama, personalisasi konten. AI dapat digunakan untuk personalisasi penyajian konten yang lebih relevan berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna. Contoh personalisasi konten oleh AI dapat dilihat pada platform e-commerce yang merekomendasikan produk yang disesuaikan dengan sejarah pembelian atau penelusuran pengguna. Atau contoh yang lain, rekomendasi video pada YouTube. Contoh aplikasi berbasis AI kedua, analisis data dan prediksi. AI dapat mengolah data besar dan mengidentifikasi tren serta pola yang relevan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan memprediksi perilaku pelanggan di masa depan. Contoh aplikasi berbasis AI untuk analisa data dan prediksi adalah Microsoft Power BI. Microsoft Power BI adalah platform intelijen bisnis yang memungkinkan pengguna menyortir dan memvisualisasikan data untuk wawasan. Contoh aplikasi AI ketiga, chatbots dan layanan pelanggan otomatis.
Chatbots berbasis AI dapat menjawab pertanyaan pelanggan secara real-time, mengurangi waktu respons, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Contoh penggunaan chatbots adalah aplikasi pesan WhatsApp. Dalam aplikasi WhatsApp, terdapat fitur Meta AI yang kini tersedia untuk beberapa pengguna di WhatsApp. Meta AI WhatsApp adalah chatbot berbasis AI yang memiliki kemampuan menjawab pertanyaan yang telah dilatih sebelumnya, pengelolaan percakapan, penerjemahan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi berbasis AI keempat, monitoring dan analisis kompetitor. AI dapat melacak aktivitas pesaing, mengidentifikasi strategi yang berhasil, dan membantu perusahaan mengambil tindakan yang lebih cerdas. Contoh aplikasi AI untuk monitoring dan analisis kompetitor adalah Google Alerts. Google Alerts adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk memantau web dan menerima pembaruan melalui email tentang hasil terbaru dari Google yang relevan dengan query atau topik tertentu. Demikian cara berinteraksi dengan artificial intelligence dan digital marketing. Kalau ada tanggapan, pertanyaan, saran, silahkan komen di bawah. Kalau suka dengan videonya, kasih like. Kalau ingin info digital marketing lainnya, silahkan subscribe. Kalau merasa videonya bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Salam marketer.